Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom semuanya, kembali lagi di Obat, Obrolan buat anak Tuhan. Kali ini ya dalam tema yang khusus hari ini ditemani dengan saya, Tommy sebagai host. Khususnya saya ya, tidak sendirian, ditemani dengan saudara dan saudari saya yang kece dan cakep gitu ya. Asik. Dan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik. Sebelum kita bahas tentang tema, kita mau kenalan dengan narasumber yang sudah ada sore hari ini. Oke, silakan perkenalkan dirinya masing-masing dulu ya. Perkenalkan ya, nama saya Ladies First dulu ya. Ladies first, oke. Perkenalkan, kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena Sudah sering ya? sudah sering ya sebelumnya. Sudah sering muncul. Iya kan, Oke. berada di posisi Anda nih. Saya ya. Gitu. Ya, jadi ini adalah Kak Widya ya. Kak Widya adalah yang biasanya menjadi host di konten obat ini ya. Tapi kali ini saya yang putar balik dulu ya kekuasaannya Kak Widya. Oh ya biasa. Khusus hari ini jadi narasumber Oh ya. gitu ya. Biasanya yang banyak tanya, hari ini harus siap ditanya, oke? Oh iya ya, oke. Biasanya balik nanya juga loh. Oh gitu ya? Spontanitas itu naluri seorang host biasanya. Di sini host juga jadi narasumber juga, merangkap. Iya. Sorry. Tugasnya dua. Ya, Iya. maaf Kak, belum ditanya ya Kak ya. Kak Widya dulu Kak. Oh iya, maaf ya. Ya, jadi mohon maaf ya, kita belum mulai sudah diserang. Jadi sebagai host ya, bagaimana ya, ini tuh offense buat saya. Silakan lanjut dengan Kak siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Semi. Kak Semi ya? Iya. Oke. Kak Semi, boleh tanya kesibukannya apa sehari-hari? Kalau sehari-hari sih mengajar sebagai guru, tapi juga terlibat di dalam pelayanan anak muda juga. Oke, berarti sebagai seorang guru dan pelayan ya? Pelayan Iya. anak-anak ini apa? Sekolah minggu gitu ya? Sekolah minggu juga, remaja juga. Jadi lengkap ya Kak Semi ya? Sekolah Senin sampai Sabtu iya, sekolah minggu juga iya ya? Iya, di hari Minggu, sekolah minggu. Oh ya. Jadi lengkap. Ini kita khusus datangkan paket komplit ya. Aku Kak pikir- Widya sendiri apa kesibukannya? Dan saya sekolahnya Senin sampai Jumat aja. Oh, Kak Widya ini apa? Sekolah? Masih Iya. sekolah? Ya, jadi guru. Oh, guru. Pengajar juga ya? Pengajar berarti juga. Sama-sama guru ya? Mm-mm. Boleh tahu mengajar mata pelajaran apa ya? Mata Oh kuliah iya, lagi? mata kuliah. Doakan Mata saya kuliah. jadi dosen ya. Oh, mau jadi dosen? Oke, Enggak oke. sih, enggak. Mimpi ya? Mimpinya Kak Widya. Sebagai guru apa kalau Kak Widya nih? Sebagai guru sains. Masih awal sudah bilang guru sayang ya, memang penyayang sepertinya ya. Maaf, Iya. science. Oh science, Iya. IPA ya, berarti IPA ya. Sorry saya orang Indonesia gitu. Oh Jadi gitu. Oh iya ya betul iya, betul. science Jauh itu- ya, science sama sayang. Oh sayang. Oh saya dibela. Kalau Kak Semi sendiri sebagai guru apa ya? Kebetulan saya guru fisika Oh, kalau sama yang- bahasa Indonesia. Fisika dan bahasa Indonesia itu yang kebetulan ya. Kalau yang tidak kebetulan guru apa? Olahraga. Olahraga. Oh sebenarnya guru apa ya? Kok banyak ini? Iya, karena dipercayaan lebih kan. Wow, ini Di berarti sekolah. talentanya 3 dikasih ya. Ya, enggak kebetulan aja. Iya. Kamu lihat dong, dia itu jauh penuh dengan wibawa loh. Guru bahasa Indonesia soalnya. Ya kan kita santai aja kan di sini. Teman-teman kita sudah sedikit kenalan ya tadi dengan Kak Semi sebagai guru yang padat ya, Senin sampai Minggu jadi guru terus ya. Sabtu libur Oh, Sabtu karena libur. pandemi nggak ada. Biasanya kalau Sabtu kan ada pelayanan di gereja, tapi karena pandemi kadang libur, Jadi kalau Sabtu biasanya dipakai apa ini? istirahat. Istirahat ya. Guru setiap hari cuman libur hari Sabtu gitu ya. Tanggal merah masuk ya? Oke, lupakan. Tadi Kak Semi sudah kita berkenalan dan Kak Widya sebagai guru juga, sama-sama guru ya. Iya. Jadi saya juga belajar menata bahasa saya hari ini ya. Tadi kita sudah kenalan dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan membahas satu tema yang sangat menarik yang lagi viral ya, yang lagi booming hari-hari ini. Temanya adalah ghosting dan zombing. Pasti udah pernah dengar ya? Udah. Lagi viral sekarang ya. Pasti teman-teman juga udah pernah dengar nih. Tema ini diangkat dari sebuah kisah. Nah, ini ada kisahnya nih temanya kan. Ada story ya. Ada story behind the scene atau story-nya ya gitu ya. Yang mana ada pada zaman dahulu kala ya. Enggak sampai Kayaknya dahulu ya. lampau banget ya. Kayaknya ceritanya akan lama ini. Ya karena ada guru bahasa Indonesia jadi saya pakai dongeng sedikit lah ya. Jadi ini dari salah seorang putra, sebut saja dia Sika, kakak. Ini menjalin sebuah relationship dengan seorang wanita ya. Sebut saja si F, Sika dan si F. Mereka menjalani hubungan kurang lebih tuh 5 tahun ya. Tapi Nah, beritanya di mana-mana ya. beritanya di mana-mana betul.
Dan saya tahu ketika misalnya pas wisuda itu kan mereka satu kuliah, satu kampus gitu di luar negeri. Singkat cerita 5 tahun sudah relationship, pacaran ya katakanlah. Lalu sudah sepertinya sempat ini kalau saya nggak salah ingat sempat ketemu keluarga ya. Udah keduanya. serius ya. Ya, Udah mau serius. ke jenjang serius nih ya. Mm-mm. Singkat cerita kita dengar malah di tahun ini tuh. Bahkan belum ada sebulan beritanya itu bahwa tiba-tiba si cowok hilang. Oh iya. Sekarang pertanyaannya hilang kemana? Oh bukan ya, bukan. Ini cerita. Nah itu juga jadi Coba kita pertanyaan. cari ya. Coba kita cari. Oke. Hilang Mungkin kemana? pakai peta Dora tuh. Kalau gitu silakan. Aku peta. Oke ya. Jadi tiba-tiba ya si cowok itu hilang gitu ya. Si cowok hilang dan berita ini baru terfollow up ketika ada salah satu akun gosip di Instagram ya. Wow. Sebut saja si Kayaknya Kak Follow ya. iya kayaknya nih ya. Saya Kak nggak- Tommy yang ngikutin Iya. sekali ya. gimana saya beritanya. nggak follow sebenarnya, hanya mengikuti saja. Salah satu akun sebut saja LT ya, di situ tiba-tiba memposting si cowok dengan gebetan yang baru. Wah, gimana dong rasanya? Ini kan cewek nih ya, Oh iya iya. tiba-tiba Ya ditinggalin harusnya pihak Gitu cewek ya. ya. Karena cewek. si Biar lebih valid. Kak Widya tadi misalnya, langsung tiba-tiba ditinggalin Kak Semi. Terus tahu-taunya nggak ada kabar, tahu-taunya Kak Semi punya yang Gebetan baru. lain. Gimana? Nggak apa-apa sih kan bukan siapa-siapa. Waduh. Oke, ini salah pertanyaan. Tolong dibantu menjelaskan supaya ini bisa clear. Itu Coba ya, amin dibayang, gitu ya. butuh dibayangkan Iya dong. dibayangkan dulu kayaknya ya. Ya, Karena kan nggak mengalami kan dia. Oke, ini dibayangkan ya berdua ya. Kalau dalam relationship. Iya kok jadi berdua sih? Ya ini kan contoh. Oh contoh gitu ya. Tolong ya serius ya. Iya. Iya makanya dijelaskan dulu. Ini contoh ya teman-teman. Ini Kak Widya, Kak Semi misalnya dalam sebuah relationship ya. Kalau memang jodoh ya amin gitu ya. Nah lalu Kak Widya dan Kak Semi punya relation 5 tahun nih, ya kan? Iya. Tiba-tiba Kak Semi hilang tanpa kabar. Iya aku tanpa alasan ya pergi pokoknya tinggalin pokoknya gitu ya. Semi hilang, Kak Semi hilang ya tanpa alasan pergi entah kemana gitu ya. Tahu-tahu Kak Semi ke posting nih, ada temennya yang posting nih. Kak Semi bawa gandengan baru, Oh, iya. Gebetan baru. gebetan baru. Kalau gandengan nanti dia bawa belanjaan dong gitu ya. Gebetan Pas baru. belanjaan dia. Ya, ya. Bawa gebetan baru. Nah dari sisi cewek nih yang ini kan storynya kan cewek yang rasain. Oh, iya. Gimana rasanya? Coba saya rasakan dulu. Iya. Waduh 5 jam kemudian. Kalau aku ngelihatnya sih pasti dari sisi cewek sakit ya. Sorry. Terluka. Ini kan ceritanya Kak Sem yang pergi hilang gitu loh. Aku mencoba untuk membantu. Oke, Kak Semi yang ngebantu cerita. Oke, kalau gitu saya balik ceritanya ya. Kak Semi yang ditinggal Kak Widya. Kak Widya datang bawa cowok lagi. Gimana rasanya? Sakit pasti. Oke, sabar ya Kak Semi ya. Sabar. Iya. Saya- Kok jadi kayak aku jadi korban ya di sini ya. Kayak mengalami langsung ya. Enggak lah. Oke, boleh jelaskan lagi. Ya mungkin dari sisi cewek terluka ya. Karena Oke. ditinggal tanpa alasan. Wah, dia mengerti sekali perasaan wanita. Ya, tapi memang benar ya. Kalau kita imagine sebagai si F tadi ya. Ini kan sudah serius, sudah ketemu keluarganya ya. Sudah ngeplan mau merit ya kan. Ini artinya serius gitu. Tiba-tiba hilang. Pasti sakit ya, terluka ya gitu. Iya, soalnya kan semakin kita menjalin hubungan itu semakin dalam, pasti luka yang ditimbulkan juga semakin dalam. Oh, Wih. ini berat ini ya. Kayaknya mengalami Berat. sekali dia. Iya. Merasakan ya, Sam. Apa? Merasakan. Sedikit. Sedikit kan. Karena podcast ini jadinya belajar ya. Cari materi ya. Cari materi, oke. Jadi semakin dalam itu Semakin dalam hubungan seseorang, hubungannya semakin dalam gitu ya, semakin resiko untuk terlukanya juga semakin besar. oke. Udah pengalaman ya. Ya pasti semuanya juga tahu lah hal ini. Kita tahu lah kalau memang Kak Widya ya yang lebih pengalaman ya. Oke. Ini kok kita tuduh-tuduhan dari tadi. Ayo lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi tadi story-nya seperti itu ya, dari seorang putra nomor 1 di Indonesia ya. Saat ini. Untuk saat ini yang mana mengghosting hilang gitu ya. Wow, padahal ini juga public figure, terus influencer gitu Iya. kan. Wirausahawan. Pokoknya top lah, apalagi masih muda kan. Jadi kayak inspirasional juga buat orang-orang lain gitu. Tapi dengan kejadian seperti ini jadi kayak ya Penilaian orang jadi buruk. betul, mungkin orang menilai Jadi something berubah different lagi ya, berubah. berubahnya jadi berubah gitu, betul. Jadi
tadi sudah jelaskan sedikit ghosting ya dari Kak Semi. Demikian. Nah, ternyata saya kasih tahu ya. Selain ghosting ya, ini ada lagi fenomena yang baru. Wah, up to date sekali Anda. Jelas, saya kan adminnya LT tadi ya. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Bukan. Informatif ya, jadi nanti yang nonton juga dapat sesuatu nih. Oh, jadi selain ghosting, ini ada lagi yang lain yang lebih danger kali, yang lebih bahaya ya. Lebih berbahaya daripada ghosting. Padahal ghosting itu sudah bahaya ya. Ghosting aja udah sakit tadi ya, sudah sakit terluka, apalagi Iya. yang ini. Ini namanya adalah sombing, diambil dari kata zombie. Jadi sudah tahu zombie? Pernah lihat di TV. Nah, kalau belum tahu silakan bercermin, nanti bisa kelihatan dia itu seperti apa. Oh gitu. Saya lihat Anda aja gimana. Ya, coba kita lihat sama-sama ya harusnya ya. Kayaknya mirip ya. Oke. Jadi zombie. Zombie ini mungkin Kak Widya pernah tahu ya, tadi pernah lihat di TV ya. Ini yang real aja deh. Zombie ini seperti apa kasusnya? Kalau tadi ghosting kan dia ada relation lama sekalipun tiba-tiba hilang. Kalau yang zombie ini seperti apa kira-kira? Diawali seperti ghosting kayak gitu, tapi setelah itu dia datang kembali kayak gitu. Jadi habis hilang, kemudian dia datang kembali tanpa seolah-olah tanpa terjadi sesuatu sebelumnya. Ya, Oh. jadi kayak seakan-akan memulai sesuatu yang baru, tapi padahal masalah yang sebelumnya itu tidak terselesaikan. Ini Itu ya. berarti masih sinkron, masih nyambung ya. Iya, masih nyambung. Dan ini kayak gitu. lebih, ya itu tadi saya katakan Itu lebih. mukanya itu kayaknya tebel banget ya kalau sampai kayak gitu. Iya. Jadi kayak muka tebel ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Jawa biasanya rai gedek, nggak punya malu ya. Mereka kayaknya nggak tahu deh nanti ya. Ya itu nanti ditranslate ya, bahasa Jerman rai gedek ya. Iya, Bahasa coba-coba Jawa, dicari. Bahasa Jawa. Oke. Jadi zombie itu dari ghosting ya, tiba-tiba hilang, sekian lama akhirnya datang kembali gitu ya. Dan parahnya lagi nggak ada rasa bersalah gitu ya, kayak nggak pernah kejadian apa-apa sebelumnya gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ngerti sedikit ya apa itu ghosting dan zombing seperti itu. Nah, fenomena ini sekarang lagi viral ya karena tadi story yang sudah kita sharing gitu ya, sudah terjadi karena salah satu mungkin karena public figure yang ada di belakang cerita itu. Lanjut kita akan bahas nih, kalau menurut Kak Semi dan Kak Widya sendiri, kira-kira kenapa kok bisa ya terjadi? Kok bisa ini kejadian gitu, zombie atau ghosting gitu ya? Padahal kan kita punya relation, tadi kan katakanlah Kak Semi ngomong relation kita udah deep, udah dalam nih sama seseorang. Mhm. Kok bisa gitu sampai tega ninggalin gitu? Entah tega atau tidak gitu ya Ya itu kembali lagi ke pribadi pelakunya ya. pelakunya. Iya, pelakunya. Meskipun dia punya hubungan yang dalam, kalau memang di dalam dirinya masih ada sesuatu hal yang mungkin belum beres ya. Belum beres, oke. Dalam arti dia mungkin mau mencari opsi lain dari pasangannya tadi. Jadi dia pikir mungkin setelah dia jalani sudah dalam, ternyata apa yang dia inginkan atau ekspektasikan tuh gak sesuai mungkin ya. Oke. Akhirnya dia mencari hal yang lain dari itu tadi. Oke, berarti diawali dari diri sendiri yang belum beres ya, atau bisa dibilang belum dewasa gitu ya. Dia belum matang, belum dewasa. Iya, bisa dibilang gitu juga. Jadi Dan dari- dia tidak berani untuk menentukan pilihan Tidak untuk berani. satu orang. Oke ya, jadi dari kata belum matang atau belum dewasa, makanya seseorang ini jadinya hubungan yang tadinya dikatakan serius akhirnya jadi cuman opsi-opsian, pilih-pilihan gitu ya. Iya, Jadi, betul. Kak Semi tadi akhirnya bosan dengan saya, pilih dia gitu ya. Sakit dong. Enggak ya, Kak Semi yang lawan jenis ya. Belum matang Kak Seminya akhirnya memilih ninggalin dia. Nah ini kan kalau ghosting nih ya, ninggalin tapi nggak ngasih kabar. Nah ini loh, ini Kenapa ngerti ya bisa? maksudnya? Kenapa bisa nggak biasanya ngasih kan ada kabar? kejadian nih ya, mau putus katakanlah, tapi kayak nggak berkabar, tiba-tiba hilang aja gitu. Entah nanti ngeblok WA atau ngeblok Instagram atau apa segala, jadi susah kontaknya gitu. Nah ini kok bisa ya, kenapa ya? Atau biasanya ini kan lebih ke cewek ya mungkin ya. Banyak faktor sih kalau kayak gitu tuh. Bisa banyak bisa faktor. juga cowoknya sudah nggak suka lagi. Mungkin cowoknya sudah bosen sama ceweknya. Wow. Ternyata setelah dijalani banyak kekurangan dari ceweknya. Wow. itu di mata cowok ya. Iya, mungkin seperti Wow. itu. Kalau saya Sekarang ketemu sama pertanyaannya cowok ya, seperti Kenapa?
Ya Gimana? kalau saya ketemu sama cowok begitu, waduh, saya bawa kucing untuk cakar-cakar dia. Nggak sekalian anjing biar digigit Oh, ya. Jangan kucing ya, pakai buaya aja. Oh Singa gitu ya. Saran yang bagus. Iya. Yang penting saya nggak dimakan dulu ya. Kembali lagi di topik ya. Jadi kalau Kak Semi tadi balik ke personalnya ya, pribadi orangnya ya. Itu dari sisi pria. Kalau dari sisi wanita sendiri nih gimana? Pernah nggak sih Kak Widya yang jadi kayak Di ghosting. mau mutusin seseorang itu kan biasanya kan cowok itu susahnya ketika mengungkapkan perasaan, tapi kalau cewek itu susahnya ketika mau mengakhiri katakanlah gitu. Mengakhiri gitu ya? hubungan. Nah gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak mau nge-end hubungan tapi susah gitu? Ini nggak end atau ghosting jadinya? Nge-end dulu aja, nge-end dulu pernah nggak? Oh, Kesusahan nge-end? ya pernah kayak Nah, gitu. Oke, jadi langsung bilang gimana end-nya gitu? Aku nggak mau gelai gitu ya. Dasar ya mancing banget nih ya Mancing kayak ya? gitu ya. Ya Oke, pokoknya oke. bilang nggak cocok lah kayak gitu. Kayaknya kita nggak cocok Jadi jadi gelai atau enggak? Enggak ya? enggak. Oh, enggak. Jadi aku bilang aku nggak cocok gitu. Coba boleh dipraktekin? Enggak ya? Oke, jadi itu kalau dari Kak Widya ya. Mungkin karena ada rasa sungkan atau apa jadi kayak susah buat ngomong ya. Tapi menurut Kak Widya ini termasuk bagian dari ghosting nggak sih? Hilang selama 2 minggu gitu. Kalau hilang yang 2 minggunya iya kayak gitu ya kan, Hmm. harusnya itu masuk dalam perilaku ghosting ya. Cuma kan habis itu kan tetap ada Gimana? kejelasan di dalam sebuah hubungan kayak Wow, gitu pada oke. akhirnya, walaupun ada drama-drama sedikit yang Oh, ada seperti drama. itu gitu Wah. kan. Oke, tetap berani bertanggung jawab lah istilahnya untuk memutuskan meskipun sakit gitu ya. Cowoknya Datang. tetap nerima itu loh, yang luar biasa. Cowok Oh ya itu Kok- makanya Biasanya kan cowok kan kalah sama harga diri ya. mempertahankan gitu ya. Iya, tapi karena cinta harga dirinya direndahkan kayak oh gitu ya. Iya, Itu merendahkan kayaknya demi semi cinta. banget ya. Iya. Kok Anda bisa ngomong gini ya? Iya. Kayaknya dulu Kalau pasangan cintanya saya lebih tuh nggak kayak besar, gitu deh. kalau nggak sampai- cintanya lebih besar itu harga diri bisa kalah kayak gitu. Oh, gitu ya. Karena Kalau cinta. lebih besar harga diri bisa kalah. Iya. Oke. Karena kan masalah terbesar dari cowok kan biasanya harga diri. Oh Oke. gitu, pengalaman ya Pak. Iya. Kan sudah melalui banyak perjalanan Oke, ya. Oh oke. gitu ya. Jadi oke, kalau tadi mungkin ghosting versi Kak Widya, kalau mungkin Kak Semi pernah jadi pelaku atau korban? Aku ghosting. Kalau aku ceritanya waktu aku masih sekolah di SMP. Waktu itu Masih aku umur 4 tahun ya? kok 4 tahun. 14 ya maksudnya. Nggak tahu umur berapa udah lupa. Ya oke lanjut. Jadi waktu itu SMP kelas 3, aku ingat sekali, di situ aku punya pacar. Wow. Tapi itu akhir-akhir dari kenaikan. Jadi mau Masuk lanjut ke SMA. jenjang berikutnya ke Oke, SMA. lanjut. Jadi pada waktu itu sudah menjalin hubungan. Tapi karena kita masuk ke SMA yang berbeda, Hmm. nah kita beda sekolah di situ. Akhirnya di situ ada hilang kontak lah. Akhirnya jarang komunikasi. Jarang terus- komunikasi dan hilang. hilang kayak gitu. Oke. Jadi ini kalau boleh tahu nih, hilang komunikasi ini dia atau Aku, Anda? aku, iya, karena posisinya pada saat itu dia yang kalau bisa dibilang tuh dia yang paling suka kayak gitu loh. Aku nggak terlalu suka Oh sama jadi dia yang lebih besar ininya ya? cintanya, luka-lukanya iya. ya? Oh Anda biasa aja gitu? Aku biasa aja. Biasa lah. Sombong sekali Anda. Jadi biasanya loh, Ya, tapi makanya kelihatan ini- sih dari ini- wajahnya Kak Sam ini kan mungkin zaman sekolah itu paling hits gitu ya. Tapi ini pelajaran loh buat para cewek kayak gitu ya. Waduh. Ya kalau Buat para wanita ya. iya para wanita kayak Gimana gitu nih? ya. Kalau Ya, kita kalau belajar dulu ya. Sebentar aku catat. Jangan lupa dicatat ya. kalau terlalu suka lebih besar cintanya daripada cowok, mudah untuk dipermainkan. Kayak Jadi gitu. kalau wanita Jadi harus terlalu- diuji dulu. Wanita cowoknya terlalu besar benar-benar- cintanya juga gawat ya, bisa dipermainkan sama cowok ya. Gitu Iya, kan? Oke, jadi harus yang diuji harus ini. seimbang kayak gitu kalau suka sama suka kayak gitu. Oke, got it. Kita dapat satu kata seimbang ya. Harus seimbang. Artinya cintanya harus seimbang ya, bukan Iya, jadi Tidak nggak berat berimbang. sebelah. Nggak berat Jadi nggak berat sebelah. sebelah. Misal kita apa namanya menjalani hubungannya penuh dengan usaha, mempertahankan, yang satunya biasa-biasa aja kayak tidak peduli dan sebagainya. Itu kan juga akhirnya jadi toxic relationship. Oke, let's go. Oke, satu lagi ya. Kayaknya Bapak Samuel ini ngomongnya
wise banget gitu ya, Iya, bijaksana ya. Nggak kayak Ya, saya ya. ya itu terbentuk karena ya itu tadi sudah mengalami banyak hal. kayak Waduh, gitu. banyak Cuma mengalami sedikit, asam cuma garam sedikit, kayak gitu. manis kehidupan, guys. Usia boleh sama, pengalaman luar biasa Masa ya. sama? BTW 9? dia lebih tua dari Iya. kita, Ya guys. kurang lebih sama. Iya. Saya masih 20 tahun ya. Bapak, Jadi wajar Ibu. aja Apa? kalau dia 20? Oke, Saya kita bukan bahas enggak tentang ya. umur ya kali ini ya. Oke. Jadi atau mungkin karena merasa lebih tua ya, jadi pengalaman memang tua ya, jadi pengalaman banyak gitu ya. Enggak, Jadi umurnya lu- dewasa Apalah gitu aja. kita. Umurnya Oh, lebih apalah banyak. saya kayaknya. Umurnya lebih banyak ya, kurang lebih berapa digit? Iya, satu lah. Mana ada dua digit. Tapi terkadang ada apa ya, fenomena yang sering terjadi dalam kasus percintaan nih. Nggak tahu ya ini benar atau enggak ya. Biasanya dalam percintaan tuh ya, yang cowok itu lebih usaha lebih tinggi atau lebih berjuang ketika di awal-awal gitu ya. Iya. Nah, terus pas udah dapet seret itu malah kebalikan. Yang cewek yang lebih berjuang gitu. Oh, Coba gitu ya? ditanyakan, coba. Nah, Pengalaman pribadi ya? Ini fenomena yang saya kan sebagai pengamat cinta ya. Oh, pengamat atau pelaku? Tidak. Oh, Tidak nggak usah boleh, diumbar, tidak nggak usah boleh diumbar. bohong loh. Ini Belum. obrolan buat anak Tuhan Betul, ini. kita tidak boleh bohong ya. Kita cukup tahu aja ya guys ya. Belum. Saya belum selesai. Sabar dulu. Kok offense banget ya? Gitu. Jadi biasanya kalau sudah seret jadian, ceweknya yang berjuang, cowoknya kayak santuy gitu, kayak kan aku udah dapat, kan kamu nih punyaku kayak gitu. Jadi nyantuy banget. Nah, ini kalau menurutku juga ya itu tadi ya, kata Kak Semi belum dewasa, belum matang kayak gitu. Jadi kayak sekedar dapetan seperti itu. Nah, kira-kira fenomena ini bener nggak? Gitu. Ya pasti jelas salah. Enggak, maksudnya bener nggak fenomena yang saya Oh sampaikan? iya, fenomena itu ya. Realitanya loh. Sering Iya. sih, aku sering lihat kayak gitu. Iya, iya. Sering ya? Pernah mengalami? Biar Eh, lebih valid lagi. Biasanya sih. Itu. Iya, Ya. jawab aja Iya. iya gitu. Iya, Nggak iya. bener ini. ya. Cowok Sampai memang sekarang gitu. masih begitu nggak? Belum. Enggak, bukan belum ya, enggak. Belum. Tidak Semakin ada dewasa dan- harusnya semakin wise ya. Ya. Tadi pengalaman yang membuat kita jadi belajar ya, gitu. Oke. Karena sebenarnya saya masih belum tahu apa-apa, saya masih kecil gitu ya. Jadi bingung kalau ditodong gitu tentang cinta ya. Tolong Nggak Kak Widya percaya ya. guys. Iya, nggak Oke. percaya banget. Oke, tadi soal ghosting dan zombing kita udah bahas sedikit banyak gitu ya. Malah sudah banyak nih. Kak Semi udah sharing tentang relationship. Jadi kalau menurut Kak Widya dan Kak Semi, ghosting dan zombing ini hal yang benar atau tidak benar? Boleh atau tidak dilakukan kita sebagai anak Tuhan? Ya, tentunya nggak boleh ya, karena ini kan adalah sesuatu yang salah dan ini nggak hanya sebenarnya anak Tuhan, tapi setiap orang Buat ya, semua orang buat ya. semua orang kayak gitu. Oke. Apalagi kita anak Tuhan ya, ini adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab sebenarnya kayak gitu ya. Oke, jadi lebih ke moral ya. tidak Iya, bertanggung jadi jawab. ini Oke. nggak ada tanggung jawabnya dong. Sudah relationship kayak gitu kan, sudah ajak anak orang ya. iya kan, tapi Oke. hilang tiba-tiba. Sudah hilang tiba-tiba, datang tiba-tiba tanpa ada yang salah, maksudnya merasa bersalah dan sebagainya kayak gitu. Bagus kalau misalnya orang itu sudah mengampuni ya kan, jadi ya udahlah Jangan dilupakan ganggu aja kayak gitu kalau ya sudah kan, dilupakan aja, diampuni. Tapi kalau orangnya masih sakit hati gimana kayak gitu ya kan. Jadi Oke. tentu aja nggak bener sih kayak gitu. Jadi nggak ada, tidak bisa dibenarkan kayak gitu. Gitu Ya, meskipun banyak sering terjadi. Kadang kan masyarakat kita menganggap semua itu wajar kayak gitu. Tapi kan hal Betul, ini ya. harusnya hal yang salah, yang harus dibenarkan. Iya ya, saya berpikir bahwa ini secara tidak langsung juga ini mempengaruhi atau merusak mental ya orang yang disakiti tadi ya. Jadinya kan jatuhnya kayak tadi kalau dikatakan ada bisa terluka gitu ya. Iya, bisa trauma loh. Bisa trauma juga. Iya, Bisa bisa Jadi kan kalau trauma. kita lihat dari sisi Kayak gitu. psikologinya sih. Iya, Yang kayak gitu. akhirnya mungkin bisa jadi tidak berani lagi menjalin hubungan gitu ya. Iya, kayak dan gitu. lain sebagainya. Susah percaya mungkin Susah kayak percaya, gitu. Jadi oke. banyak trauma-trauma ketika mengalami ingin mungkin kayak in relationship kembali ya, kayak gitu. Ya, Untuk dan orang ini yang mengalami hal Susah tersebut. percaya ini tidak hanya dalam sebuah hubungan gitu ya, mungkin dengan orang lain pun akhirnya juga susah terbuka karena tadi sudah terlanjur dikecewakan ya kan. Oh iya benar Masih kayak sakit gitu. hati. Ketemu orang yang baru itu kayak mau susah Tunggu percaya. dulu kayak gitu. Ya.
mungkin ada yang pernah ngerasain, coba di cross check ya. Apakah ini benar Banyak kayaknya. atau benar ya? Banyak ya? Iya, kayaknya banyak Ya, ini- yang ngalami hal ini. Karena Kak Semi sudah mensurvei gitu ya. Iya, aku survei sudah. Survei membuktikan banyak. Yeay, Mungkin gitu itu ya. dari sisi korban ya. Tapi kan kita juga harus bahas dari sisi pelakunya. Tadi Kalau pelaku. pelakunya Oh, tidak dari sisi- sadar, Oke, dari pelaku dia tidak sadar. kalau dia tidak sadar kan itu akan terulang lagi sama orang lain. Dan Ya, itu betul kan sekali dampaknya ya. kayak terulang banyak yang tersakiti lagi nanti Ya, akhirnya. betul ya. Jadi kalau dari sisi korban juga harus peka dengan fenomena ini, kejadian yang akan terjadi gitu ya, lebih berhati-hati. Tapi harusnya kalau yang ngalami hal ini, maksudnya yang di ghosting ya, harusnya dia bersyukur loh, harusnya. Karena itu berarti dia dijauhkan dari orang yang akan menjahati dia. Kan orang Tapi- yang di ghosting ini kan pasti jahat ya, Iya, yang betul, mengghosting, betul, ya kan? Berarti Anda jahat dulu. Iya, saya Anda juga, Anda juga ya. Kamu juga dong. Saya juga. Sama dong ya. Tapi Oke. kan dulu Dulu, ya, ya. sekarang kan sudah bertobat. Sebelum negara api menyerang ya kan. Oke. Setelah ini sudah bertobat, sudah tidak main-main lagi, betul ya? Iya dong, Ya, sama serius main-main. Oke, jadi ketika ngomong dari sisi pelaku, saya langsung teringat gini, satu pertanyaan. Misalnya nih ya, kalau tadi dari sisi korban kan sudah kasih masukan ya untuk si korban. Nah, kalau dari menurut Kak Semi dan Kak Widya sendiri, gimana caranya kita ini bisa ngomong sama si pelaku gitu, supaya dia bisa sadar gitu. Jadi misalnya ngomong, kamu ini salah, kalau teman-temannya salah, Sam gitu, enak ya kalau sama orang-orang mungkin yang belum sadar gitu, bahwa yang dilakukan ini juga ghosting yang nggak baik, yang bisa kadang juga membuat orang lain trauma, sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Nah, gimana? Itu kesadaran diri sendiri sih. Meskipun kita sudah ngotot, kamu harus berubah, kalau kamu harus berubah, kamu harus gini. Tapi kalau dari dirinya sendiri kamu berubah, Ya susah ya, apalagi Susah. kalau dia nggak punya pencetannya itu ya, Power Ranger ya, nggak bisa berubah dia. Oke oke. hostnya bercanda Iya. terus ya dari Iya, tadi luar ya. biasa Oke, kayak jadi- gitu. Itu harus ketemu Tuhan dulu Iya dia. benar, pulih Harus dulu. bertobat gitu kayak gitu. Ketemu Tuhan ya, jadi Iya. bertobat lah kata yang tepat ya. Kalau bertemu Tuhan juga bahaya ya. Antara dua Ya, soalnya. antara dua ya. Orang yang ketemu Tuhan itu bisa selamat dan tidak. Maksudnya sudah nggak ada, Dipanggil, dipanggil kan, gitu ya. maksudnya. Kalau selamat pasti selamat sih, salah kata. Oke. Jadi Ya dimaafkan. bertobat yang pertama, yang kedua harus ada kesadaran diri sendiri ya. Iya, Ya, harus semoga kesadaran. dengan berita ini diangkat ke publik gitu ya. Ini kan kalau nggak salah ceritanya dari orang tua si wanita ya, si F itu berani speak up gitu kan. Iya. Akhirnya Berkomentar di Media sosial sosial. media. ya jadi booming, jadi viral. Nah, semoga kan dengan kejadian seperti ini masyarakat luas itu bisa berpikir lebih luas gitu ya, lebih terbuka gitu, bahwa hal-hal yang seperti ini nggak benar gitu ya. Nah, Terutama pada pelakunya. terutama pada pelaku ya, betul ya. Semoga para pelaku bisa sadar diri, kalau kata Kak Semi, Ya biar tidak ada korban lagi. biar tidak ada korban. Oke. Ini Femi ini banget ya. Pejuang para korban ghosting. Pejuang para korban ya, padahal pelaku juga dulunya, Iya. tapi hari ini Tapi sudah- kan juga ada pengalaman hostnya ini juga.